Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita pada bagian pertama. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tarikan antar dipol. Kecuali dalam keadaan gas, maka molekul itu akan tarik-menarik dan tolak-menolak. Tarik-menarik itu terjadi antara muatan yang berlainan tentunya. Sedangkan tolak-menolak itu terjadi antara muatan yang sama. Misalnya cairan CH3Cl. Kita perhatikan. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa nanti ini akan membentuk muatan parsial positif dan negatif. Karena Cl lebih elektronegatif, maka dia akan lebih parsial negatif juga. Akibatnya adalah karbonnya menjadi lebih positif. Nah, dengan senyawa yang sama, atau dalam arti kata dengan senyawa CH3Cl yang lain, maka bisa juga terjadi hal yang sama. Dimana nanti, kita perhatikan, kita tulis dulu. Di sini Cl-nya adalah bermuatan negatif, sementara karbonnya adalah bermuatan negatif atau parsial negatif tepatnya. Maka dalam hal ini nanti akan terjadi ikatan. Jadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya bisa terjadi ikatan. Demikian seterusnya, ya. Kalau ada lagi molekul yang sama, nah, maka ini juga akan terjadi tarik-menarik. Nah, itu terjadinya tarik-menarik dalam hal ini adalah antara yang muatannya berbeda. Cl sebagai parsial negatif dengan karbon yang parsial positif. Di sini adalah karbonnya bersifat parsial positif. Mungkin juga kalau yang ini, mungkin kalau kurang jelas, parsial positif. Nah, itu terjadinya tarik-menarik. Bagaimana halnya ketika yang ketemu itu adalah yang negatif dengan yang negatif? Kalau kita lihat contohnya, ini yang tarik-menarik. Nah, ini adalah tolak-menolak. Kita tulis. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah justru tolak-menolak antara gugus yang sama muatannya. Dalam hal ini adalah Cl dan Cl. Itulah yang terjadi ketika ada dipol nantinya, ya, dipolnya berbeda akan tarik-menarik, sedangkan dipol yang senama nanti akan tolak-menolak. Berikutnya adalah pada molekul yang nonpolar itu juga akan terjadi gaya tarik-menarik. Dalam hal ini yang disebut dengan gaya London. Bagaimana gaya ini timbul? Nah, kita perhatikan di sini. Awalnya sebenarnya
senyawa yang ini, yang pertama awalnya seperti yang di sini, yang kanan. Dalam arti kata bahwa tentu dalam keadaan normal distribusi elektronnya itu merata, ya. Tapi nanti pada saat tertentu karena elektron itu tidak diam, maka elektron itu akan bergerak. Akibatnya adalah distribusi elektron itu tidak akan merata lagi. Akibatnya adalah ujung yang di sini akan lebih negatif. Kalau dia lebih negatif, maka dia akan tertarik pada inti molekul yang kedua. Ya. Akibatnya nanti adalah terjadi tarik-menarik. Ya. Nah, karena di sini membentuk ujung yang bersifat negatif, kemudian dia akan tertarik pada inti pada molekul pertama, akibatnya adalah nanti molekul yang kedua ini akan terimbas. Dalam arti kata, ini juga akan menjadi polar. Sehingga dengan demikian, kita akan dapatkan nah, kalau kita perhatikan di sini, ini yang netral, yang awal. Nah, ini yang terimbas itu tadi. Ya. Dengan demikian, karena ini muatannya parsial negatif, kemudian dia akan berdekatan dengan yang parsial positif, maka ini tentu akan terjadi tarik-menarik di sini. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang disebut dengan gaya London. Timbulnya gaya London itu adalah pada senyawa yang non-polar. Kita ulangi sekali lagi. Awalnya, molekul itu dalam keadaan seperti ini. Artinya adalah distribusi elektron itu merata. Tetapi, karena elektron itu bergerak, maka distribusinya tidak merata lagi. Akibatnya adalah ada sisi yang lebih negatif dan lebih positif di sisi yang lain. Sehingga dengan demikian, karena ini sisinya lebih negatif, maka dia tentu akan terikat atau ditarik oleh inti bagian molekul yang kedua. Akibatnya nanti adalah, nah, kita perhatikan di sini, kedua, elektron pada molekul yang kedua itu tentu nanti akan ditolak oleh molekul yang pertama. Hasilnya nanti adalah distribusi elektron tidak akan merata lagi. Ini yang kedua. Dan dia akan menjadi terinduksi. Karena ini sudah terinduksi, berarti nanti akan ada ujung yang lebih negatif dan ada ujung yang lebih positif. Akibatnya, ini akan terjadi tarik-menarik. Berikut kita akan jelaskan tentang gaya van der Waals. Anteraksi dari berbagai macam dipol, baik itu tarikan ataupun tolakan, itu yang disebut dengan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini tergantung kepada jarak dari antar molekulnya. Nah, jarak di mana gaya terbesar itu disebut dengan jari-jari van der Waals. Jika jaraknya lebih dekat dari jari-jari, maka akan timbul tolakan. Kenapa? Karena tentu kalau dia semakin dekat, maka antara inti dan inti akan tolak-menolak. Tetapi nanti justru kalau jaraknya juga terlalu jauh, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menariknya akan berkurang. Jadi yang paling maksimal itu adalah tentu dia berada pada jari-jari van der Waals ini. Itu jarak yang mengakibatkan gaya terbesarnya. Nah, ini bisa kita contohkan. Kita perhatikan senyawa yang berikut.
Nah, ini adalah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah berarti berupa pentana. Dengan posisi yang seperti ini, yang lurus seperti ini, itu akan mengakibatkan dia akan lebih mudah untuk menyusun antar sesamanya. Sehingga jari-jari van der Waals-nya itu akan lebih mudah untuk didekati. Seperti ini. Dengan jarak yang mendekati jari-jari van der Waals, berarti dengan demikian tarik-menariknya juga akan paling maksimal. Dimana nanti di sini memiliki titik didih 36 derajat Celcius. Nah, kita bandingkan dengan yang ada cabangnya. Jumlah C-nya tetap sama, 5. Ini tentu adalah 2 dimetil propana. Berdasarkan data bahwa ternyata ini titik didihnya adalah 9,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan jelas bahwa ini pentana, N-pentana itu lebih tinggi titik didihnya. Alasannya adalah karena itu tadi, untuk dimetil propana dia akan jari-jarinya itu tidak maksimal pada jari-jari van der Waals-nya. Dengan demikian gaya tarik-menarik juga akan tidak maksimal. Akibatnya adalah karena gaya tarik-menariknya kurang, ya berarti dia lebih mudah untuk mendidih. Jadi kalau kita lihat di sini, antara molekul yang pertama dengan molekul yang lainnya, misalnya ini, tentu dia tidak berada pada jari-jari van der Waals itu tadi. Akibatnya adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang pertama dengan molekul yang lainnya itu akan lebih lemah. Sementara kalau untuk N-pentana, untuk yang rantai yang lurus, jaraknya itu maksimal dan sesuai dengan jari-jari van der Waals itu tadi. Sehingga dengan demikian, gaya tarik-menarik karena ini adalah yang paling maksimal, itu akan lebih besar. Akibatnya tentu adalah dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika dia punya cabang, maka gaya tarik-menarik antara molekul yang satu dengan yang lain itu tidak akan maksimal. Sehingga dengan demikian, dia lebih mudah untuk mendidih. Makanya titik didih dimetil 22 dimetil propana itu lebih rendah. Itu kenapa alasannya senyawa yang memiliki cabang itu memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan yang rantai lurus. Coba Anda simpulkan kembali kenapa yang memiliki rantai yang lurus itu memiliki titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan yang bercabang. Berikutnya adalah ikatan hidrogen. Jenis interaksi yang kuat itu terjadi pada ikatan hidrogen. Kapan terjadi ikatan hidrogen? Syaratnya itu apa? Yang pertama adalah adanya hidrogen yang terikat pada unsur N, O, dan F. Jadi kalau nanti tentu ada NH, OH, dan FH.
Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah berikatan dengan apa hidrogen itu adalah dengan pasangan elektron. Dari unsur N, O, dan F. Jadi kalau kita perhatikan di sini, syaratnya adalah ada hidrogen yang terikat pada NO dan F, tetapi pada molekul yang lain ada pasangan elektron NO dan F. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh HF. HF seperti yang kita tahu bahwa nantinya H itu akan lebih bersifat positif karena dia memang terikat pada unsur yang lebih elektronegatif. Sementara itu juga ada HF yang lainnya, di mana nanti dia akan memiliki F itu memiliki pasangan elektron. Nah, gaya yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, nah itulah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Jadi memang molekulnya ada dua, walaupun nanti ada pengecualiannya. Contoh yang lain pada air. Air seperti yang kita tahu, bikin dulu air 2O, H-nya akan lebih positif, O-nya akan lebih negatif. Nah, antara air yang satu dengan air yang lainnya juga sama. Kalau di sini misalnya, ya berarti kita dengan O. Ini O memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ikatan yang terjadi di sini, ikatan hidrogen. Yang putus-putus ini adalah ikatan hidrogen. Demikian juga kalau H yang ini dengan H2O yang lain. Atau kita bikin saja dulu, misalnya dengan O yang lain. Ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen kembali. Itu contoh untuk air. Demikian seterusnya. Akibat nanti apa? Setiap yang antara air yang satu dengan air yang lainnya, ya tentu akan terjadi ikatan hidrogen. Karena banyaknya ikatan hidrogennya, nah makanya secara umum bahwa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding dengan senyawa yang tidak memiliki ikatan hidrogen dengan MR yang relatif sama atau malah lebih besar. Sekarang kita lihat contoh dengan NH3. NH3 juga sama. Biar lebih mudah contohnya, H-nya kita taruh ke atas. Ini juga akan lebih positif, ini akan lebih positif, H. Ya, nah yang kita gunakan mungkin pasangan elektron bebas untuk yang atas. Untuk yang bawah kita ikatkan dengan H-nya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah pasangan elektron bebasnya dan akan berikatan dengan H dari molekul yang lainnya. Itu beberapa contoh mengenai ikatan hidrogen antar molekulnya. Bisakah antara yang molekul HF dengan H2O berikatan? Bisa. Atau antara NH3 dengan air misalnya. Bisa nggak berikatan hidrogen? Nanti bisa. Kita lihat yang berikut. CH3OH misalnya, bisa nggak dia membentuk ikatan hidrogen dengan air?
Nah, kita perlihatkan kalau air Nah, di sini ada tadi syaratnya adalah H yang terikat pada O, ini ada, kemudian ada O di sini. Dengan demikian, maka ini adalah ikatan hidrogen. Sekarang perhatikan yang berikut. Perhatikan senyawa yang ini juga tetap dengan air, tapi yang kita gambarkan itu adalah ini adalah ikatan hidrogen. Benar nggak ini adalah ikatan hidrogen? Yang perlu kita cek lagi adalah yang pertama adalah syaratnya memenuhi atau tidak. Ada pasangan elektron bebas dari NO dan F. Ini ada atau tidak? Ada. Syarat yang kedua adalah H-nya itu harus terikat pada NO dan F. Kalau di sini kita perhatikan bahwa H itu terikat pada C. Kesimpulannya adalah ini bukan ikatan hidrogen. Contoh yang lain. Dengan air misalnya. Apakah ini juga termasuk ikatan hidrogen? Nah, kita cek tadi. Ada pasangan elektron. Sini. Ada. Kemudian yang kedua adalah H. Terikat pada NO atau F? Ternyata bukan. Berarti ini bukan ikatan hidrogen. Termasuk juga ketika nanti ditanya, sering terjadi kekeliruan seperti ini. Apakah ini adalah ikatan hidrogen? Jelas bukan. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Sementara kalau yang ini sebenarnya hanya ikatan kovalen yang biasa. Pengaruh ikatan hidrogen. Nah, salah satu pengaruhnya adalah pertama itu adalah titik didihnya. Kita perhatikan berdasarkan data bahwa ternyata etanol itu memiliki titik didih 78,5 derajat Celcius. Sementara untuk dimetil ether titik didihnya adalah min 23,5 derajat Celcius. Jadi kalau kita perhatikan dari segi MR, jelas MR-nya sama. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan seperti yang kita sampaikan tadi adalah adanya ikatan hidrogen pada senyawa etanol. Jadi kalau kita tulis seperti ini, maka antara molekul etanol yang satu dengan etanol yang lainnya itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, syaratnya terpenuhi, ada elektron bebas. Kalau ini dari O, kemudian ada H yang terikat dengan O. Ini lebih positif, sehingga ini adalah ikatan hidrogen. Demikian juga di sini
ada O, ini juga otomatis akan ada elektron bebas. Kemudian terikat dengan H, mengikat H yang terikat pada O tadi. Ini juga parsial positif. Bagaimana dengan halnya dengan CH3O CH3? Kalau mau kita tulis ini CH3O CH3 misalnya. Kita tulis dulu seolah-olah ada ikatan hidrogen misalnya. Sini O CH3. Apakah ini adalah ikatan hidrogennya? Nah, kalau kita lihat di sini O punya nggak pasangan elektron bebas? Ada. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, H-nya terikat nggak dengan F, O atau N? Tidak, karena H di sini terikat dengan C. Jadi ini bukan ikatan hidrogen. Kesimpulannya adalah senyawa yang memiliki ikatan hidrogen dengan MR yang sama, maka dia akan memiliki titik-titik yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah kelarutannya dalam air. Kita coba untuk membandingkan, misalnya glukosa. Ini adalah glukosa. Nah, kita bandingkan dengan sikloheksana. Jelas bahwa kalau glukosa itu dia akan larut dalam air. Ini glukosa. Sikloheksana. Karena demikian banyaknya OH-nya. Sehingga dengan demikian, salah satu OH-nya misalnya, sini, kita ikatkan dengan air. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Setiap ada gugus hidroksilnya, nanti juga akan mampu untuk berikatan hidrogen dengan air. Atau H yang ini kita ambil dengan O, air. Demikian juga kalau A yang ini mungkin lebih mudah nulisnya. Akan banyak sekali terbentuk ikatan hidrogen, dan ini ikatan hidrogen semua. Termasuk juga di sini juga nanti akan ada. Makanya senyawa yang memiliki ikatan hidrogen yang banyak itu akan lebih mudah juga larut dalam air. Tolong diperhatikan kelarutannya dalam air dibandingkan dengan senyawa murninya. Nah, pengaruh ketiga adalah bentuk dari biomolekul besar yang ditentukan oleh adanya ikatan hidrogen. Misalnya, protein itu dipaksa berada dalam bentuk yang teratur dan khas karena adanya ikatan hidrogen. Atau misalnya, pada molekul DNA itu ditahan agar dia berbentuk spiral rangkap. Itu juga pengaruh dari ikatan hidrogen. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di gambarnya di tempat lain. Sebagai latihan, tunjukkan semua jenis ikatan hidrogen pada senyawa berikut jika ada. Dan jika tidak ada ikatan hidrogen, tunjukkan alasannya apa. So, yang pertama adalah CH3, CH2, NH2, cair. Yang kedua adalah CH3, CO, CH3, cair. Yang ketiga adalah larutan CH3OH dalam air. Yang keempat adalah larutan CH3O, CH3 dalam air. Demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.